Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Adirma Suryani. Saya adalah salah satu guru di SDN 5 Salamae Palopo, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palopo. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan di sekolah saya. Sebagai informasi awal, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, ketika siswa kelas 5A belajar bahasa Inggris, Dini memukul meja, berkata tidak baik, bahkan hampir memukul Habib di kelas. Dan akhirnya kelas menjadi gaduh. Ibu Kristia melaporkan kepada saya selaku wali kelasnya. Dalam keyakinan kelas 5A, 2 di antara keyakinan kelas yang disepakati adalah tertib di dalam kelas dan berkata baik. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warga kelas harus menjalankan segala hal yang telah disepakati bersama. Tindakan yang dilakukan Dini adalah tindakan yang membuat kelas menjadi ribut dan melanggar nilai kesopanan atau berkata yang tidak baik. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Dini, Ibu Guru ambil waktunya Dini sebentar. Mungkin Dini sudah mau pulang, tapi Ibu Guru ambil waktunya Dini sebentar ya. Dini tahu kenapa Ibu Guru panggil Dini? Tidak tahu, Bu. Jadi begini Bu Dini ya, Ibu Guru dapat laporan dari Ibu Kris, guru bahasa Inggrisnya Dini pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Katanya ada kejadian pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Nah, apa yang dilakukan Dini pada saat belajar bahasa Inggris? Saya memukul meja Habib, Bu, dan hampir memukul Habib, dan juga bicara kasar. Orang yang tidak baik ya. Nah, terus menurut Dini, apakah yang dilakukan Dini itu sudah benar? Salah ya. Nah, dengar Dini ya. Jadi semua orang pernah berbuat salah, termasuk Ibu Guru pernah berbuat salah. Nah, Ibu Guru pernah pun melakukan yang namanya atau berbuat salah. Nah, Dini pasti ada alasannya Dini. Kenapa bisa Dini
memukul meja, bahkan mengeluarkan kata yang tidak baik dan hampir memukul Habib. Nah, apa alasannya sehingga Dini seperti itu? Karena Habib mengejek saya, Bu. Dia berkata badan saya itu besar. Terus Dan dia juga bicara kotor, sama seperti saya. jadi bagaimana kejadiannya? Coba diceritakan Ibu Guru. Dia itu datang ke meja saya dan mengatakan bahwa badan saya besar. Terus apa ya? Bagaimana ceritanya itu ininya? Setelah dia jalan ke mejanya, saya juga mengikutinya, terus memukul mejanya dan hampir memukul Habib dan juga bicara kotor. Apa yang dikatakan Dini? Bilang baga. Oh, kata yang tidak baik ya, baga ya. Oh, jadi Dini berkata tidak baik, kemudian Dini hampir memukul mejanya, bahkan hampir memukul Habib. Nah, Ibu Guru tanya kembali Dini, pada saat itu apa yang terjadi di dalam kelas? Suasana di kelas itu sangat ribut. Oh, suasana di kelas ribut. Nah, kemudian kalau seperti itu, kira-kira Dini siapa yang kita rugikan? Teman-teman yang ada di kelas, Bu. Teman di dalam kelas, mungkin pembelajarannya tidak berlangsung lancar lagi, terstop gara-gara menyelesaikan masalahnya Dini ya. Oke. Dini, Ibu Guru paham bahwa Dini tidak terima ketika Dini diejek sama temannya. Sama halnya Ibu Guru juga pasti tidak menerima ketika Ibu Guru diejek sama orang lain. Nah, Ibu Guru kembali lagi mengingatkan kepada Dini, awal masuk kita kelas 5, kita sama-sama menyusun keyakinan kelas kita, ya, keyakinan kelas kita. Dini masih ingat kan semua keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Iya, Bu. Ibu Guru mau tanya kembali, pada saat Dini memukul meja, pada saat Dini hampir memukul Habib, bahkan mengatakan Habib dengan kata yang tidak baik, apakah Dini melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas itu, tertib dalam kelas dan bicara yang sopan. Jadi cara berkata berkata baik ya. Oke, ini Ibu Guru pahami ya. Jadi dalam hal ini Dini memang melanggar dua keyakinan kelas, yaitu disiplin, tertib dalam kelas, kemudian berkata baik ya. Terus dari permasalahan ini bagaimana caranya Dini memperbaiki masalah ini? Kita sekarang cari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya Dini, kita perbaiki. Jika ada yang mengejek saya akan lebih sabar dan melapornya ke ibu. Melapornya ibu ya. Jadi ya betul sekali ya Nak. Jadi nanti kalau Dini entah itu ada yang mengejeknya Dini, ingat bahwa Dini harus bersabar dan senantiasa beristighfar. Kenapa? Supaya nanti perkataan yang Dini nanti akan keluarkan bisa terkontrol. Jangan sampai Dini saking emosinya tidak bisa mengontrol dirinya Dini, akhirnya yang terjadi Dini memukul temannya, akhirnya luka temannya, bahkan mengeluarkan kata yang tidak baik. Makanya coba beristighfar, kemudian melaporkan sama ibu guru ya. Jadi kedepannya seperti itu ya caranya ini memperbaiki permasalahan itu. Jadi kalau ada yang seperti itu lagi Nak, apa yang Dini katakan tadi, maka yang itu yang Dini lakukan. Oke, sudah paham Nak? Oke, sekarang Dini sudah boleh pulang. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Syakira. Saya adalah salah satu murid dari Irma. Saya senang jika ada permasalahan seperti itu, saya tidak akan dimarahi dan tidak dihukum. Solusinya adalah saya akan lebih sabar, beristighfar dengan banyak, dan melapornya ke ibu guru. Terima kasih Bu Irma. Kasus kedua. Pada hari Selasa, siswa kelas 5A melaksanakan sholat duhur berjamaah di musola sekolah. Setelah sholat, saya mendapatkan laporan bahwa salah satu siswa yang bernama Airin menangis karena Habib mengejek Airin. Dalam keyakinan kelas 5A, salah satunya yang telah disepakati adalah saling menghargai dan menghormati. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat
dan meyakini bahwa semua warga kelas harus menjalankan segala hal yang telah disepakati bersama. Tindakan yang dilakukan Habib adalah tindakan yang tidak menghargai teman karena mengejek temannya. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke Habib, tadi kan kita sudah sholat di musola karena jadwal sholat kita di sana di musola. Nah sekarang waktunya mungkin karena kita cepat pulang ini, tapi Ibu Guru minta waktunya Habib sebentar berbicara bincang-bincang sebentar sama Ibu Guru. Kira-kira Habib tahu tidak kenapa Ibu Guru panggil Habib? Tahu. Nah, begini Habib, Ibu Guru dapat laporan dari teman-temannya Habib, katanya Airin menangis gara-gara Habib. Itu betul? Betul ya. Nah, terus emang apa yang dilakukan Habib? Kenapa Airin bisa menangis nak? Kita ejek teman dengan keras. Nah, apakah tindakan itu benar atau salah yang dilakukan itu Habib? Salah. Salah. Karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Sama halnya dengan Ibu Guru. Ibu Guru itu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, Habib pasti Habib mengejek Airin dengan suara keras itu ada alasannya, pasti ya. Nah, kenapa Habib bisa mengejek Airin seperti itu? Pas jam olahraga Pada saat jam olahraga Habib ditempeleng. Nah, jadi Habib membalas ke Airin dengan cara mengejeknya pada saat setelahnya waktu sholat. Nah, Ibu Guru ingatkan kembali lagi Habib, ya. Nah, bahwa ada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama pada saat minggu pertama kita duduk di kelas 5. Nah, Habib masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, dengar Habib, kira-kira keyakinan kelas apa yang Habib langgar dalam hal ini, yaitu mengejeknya Airin? Tidak menghargai teman. Oke, Ibu Guru sadar bahwa Habib itu tidak terima ketika Habib dipukul sama sama Airin. Kalau Ibu Guru di posisinya Habib, mungkin juga Ibu Guru tidak terima diperlakukan seperti itu. Nah, Habib sudah yakini bahwa keyakinan kelasnya Habib sudah langgar, yaitu tidak menghargai teman. Nah, sekarang kita sama-sama mencari solusi atau memperbaiki dari permasalahannya Habib ini. Nah, kira-kira bagaimana caranya Habib memperbaiki kesalahannya Habib? Mengontrol emosinya Habib. Iya. Jadi kira-kira bagaimana kalau misalkan saya terjadi seperti itu lagi? Melapor ke guru. Dan harus sabar. Ya. Jadi nanti ke depannya caranya Habib itu memperbaiki dirinya Habib, yaitu dengan cara adapun orang mengganggu Habib, Habib harus sabar terus dan harus mengontrol emosinya Habib, dan jangan selalu mau mengejek, membalasnya dengan itu, ya. Karena ingat keyakinan kelas kita bahwa harus saling menghargai satu sama lain. Jadi Habib menghargai Airin, begitupun Airin menghargai Habib. Jadi Habib sudah tahu kan solusi dari permasalahan hari ini, ya. Setelah ini Habib minta maaf nanti dengan Airin terkait kesalahannya, ya. Oke, paham Habib? Oke. Saya senang bercerita kepada Ibu Irma karena saya bisa menyelesaikan masalah dengan Ibu Irma. Kesalahan saya adalah mengejek Airin dengan keras. Saya kedepannya akan lebih sabar dan harus menaati keyakinan kelas. Terima kasih Irma. Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.